Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum khususan usi nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Para jemaah yang mulia, wabil khusus para ulama, para habaib yang kita cintai, yang kita muliakan, terkhusus guru kita di sini, beserta keluarga besarnya, yang semoga semua para guru-guru kita, para ulama kita, para habaib kita, oleh Allah dijaga dari segala kejelekan zahir dan batinnya. Oleh Allah dikasih panjang umur dengan kesehatannya dan dengan keselamatannya dan kekuatannya, kegagahannya di dalam ta'at dan di dalam berjuang di jalan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga Allah menambah-nambah rahmat dan keberkahan bagi beliau-beliau, terkhusus guru kita di sini dan keluarga beliau, 4 orang yang insya Allah pada tahun ini akan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dan akan melaksanakan ibadah-ibadah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Munawwarah, dan juga akan berkunjung kepada junjungan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para ahlul baitnya yang suci, para sahabatnya yang mulia, para tabi'in dan para tabi'in yang agung, para wali, para ulama, para syuhada, para sholihin yang istimewa, dan juga umumnya muslimin muslimat yang ada di tanah haram Makkah dan Madinah pada khususnya, dan di tempat-tempat lain pada umumnya, dan akan bersilaturahmi kubro sebagai duta delegasi dari saudara-saudara yang muslim dari berbagai negara, kumpul semua dalam tempat yang satu, kumpul semua dalam waktu yang sama, kumpul semua dalam tujuan yang sama. Kita semua bersama-sama doakan beliau-beliau, semoga oleh Allah dijaga dari segala kejelekan, oleh Allah Ta'ala disampaikan kepada apa yang beliau-beliau cita-citakan, terutama bisa beribadah kepada Allah dan diterima oleh Allah, dimabrurkan oleh Allah, dan ziarahnya diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan ridhonya, mendapatkan
kasih sayangnya, perhatian khusus daripadanya. Ini yang sangat mahal sekali. Para jemaah sekalian, perjalanan haji dan umrah adalah perjalanan ibadah. Walaupun perjalanan haji dan umrah itu mirip-mirip, ya, piknik, mirip-mirip hiburan, mirip-mirip apalagi ada hiking, ya, camping, ya, itu ibadah haji, ya. Makanya ibadah haji itu kesannya mendalam. Ibadah haji itu sangat menghibur sekali. Makanya kalau orang sudah satu kali pergi haji pasti ingin terus. Beda dengan ibadah sholat. Ya, ibadah sholat itu kita merasakannya memerangi hawa nafsu. Tuh, itu ibadah sholat. Kalau ibadah haji, ibadah yang menyenangkan. Bagaimana tidak menyenangkan coba? Orang menghormatinya, orang menjajahnya, orang merindukannya. Masya Allah. Orang menjemputnya, pemerintah juga semua turun, TNI Polri yang dikerahkan, dokter-dokternya dikerahkan, rumah sakit disiapkan. Kalau ada jemaah haji dan umroh itu yang sakit, Allah akomodasinya disiapkan yang bagus-bagus, bisnya, pesawatnya, di pesawat ada bidadari, ada bidadari pesawat itu, ya, Masya Allah, Masya Allah. Makanan, minuman di pesawat yang kita tidak pernah merasakan masakan seperti itu kita rasakan, kita dilayani dengan menyenangkan, Masya Allah, ya. Sampai di Makkah, di Madinah, berderet toko-toko, ya, bermacam-macam kebutuhan, bermacam-macam keinginan di toko-toko itu. Kanan kiri itu penuh dengan toko, penuh dengan restoran-restoran, makanan minuman warna-warni, subhanallah, ya. Itu di Mekah, Madinah, di Jeddah, di Taif. Masya Allah, menyenangkan sekali, membahagiakan sekali, subhanallah. Makanya itu ibadah haji itu ibadah yang sangat memikat sekali. Oleh sebab itulah ibadah haji itu ibadah yang paling rawan riya, paling rawan riya. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berpesan dalam ayat Quran itu memesankan agar ikhlas lillahi ta'ala itu 2 kali dalam haji itu. Pertama ikhlasnya di depan, 2 ikhlasnya di belakang. Coba lihat firman Allah. Kalau semua ibadah ikhlasnya, kalau lillahi ta'ala semuanya di akhir. Nawaitu du'a fardhan, sholli fardhan, lillahinya di akhir. Kalau haji 2 di awal juga ada lillah. Ayat yang pertama Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lillahinya ditaruh di mana? Di depan. Walillahi 'ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini pesan dari Allah agar lillah, dari jauh-jauh hari, agar lillah
sebelumnya agar lillah, ya, mau daftar haji agar lillah, ya. Nah, lillahnya di depan. Lalu ada lagi satu ayat lagi di belakang. Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan oleh kalian haji dan umrah lillahi, karena Allah. Dan kenapa kok ada dua? Ya, karena sangat-sangat melawan apa? Ya, makanya jangan heran kalau banyak orang yang merasa tidak enak kalau sudah haji lalu tidak dipanggil haji. Ya, sudah haji tidak dipanggil haji nggak enak, ya. Nggak nyaman gitu ya. Padahal kita tahu haji dan sholat lebih unggulan sholat ketimbang haji di dalam martabatnya. Walaupun dua-duanya sama-sama fardu dan rukun Islam, tapi unggulan sholat. Namun siapa sih di antara kita yang ingin dipanggil pas sholat, bu sholat? Ada nggak? Nggak ada. Jam sholat. Tapi ya, kalau urusan haji ingin dipanggil Pak Haji, Bu Haji, Bu Hajah, kan? Indah kalau ditempelkan, kan? Betul nggak? Kan? Ibu Hajah, kan? Jam haji, cep haji, mini haji, adik haji, abah haji, uyut haji, ce haji, bi haji, wah haji. Pokoknya indah, ya. Padahal itu ya, dengan sholat masih unggulan apa? Sholat. Ada yang ingin dipanggil pas sholat? Nggak ada, ya. Ada yang ingin dipanggil pas sahur? Nggak ada. Ada yang ingin dipanggil pajakan? Nggak ada. Tapi Pak Haji kenapa? Kenapa ada? Kenapa? Padahal kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan para tabi'in, kalau kita lihat, dan umumnya nggak ada yang dipanggil haji. Pernahkah kita mendengar Kanjeng Nabi Haji Muhammad? Nggak ada kan? Lalu kita Khalifah Sayyidina Haji Abu Bakar As-Siddiq, nggak ada kan? Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, semuanya nggak. Tiba-tiba malah kita kok ingin dipanggil haji dan hajah. Nah ini rawan. Ini rawan ya. Boleh jadi niatnya pergi haji itu karena ingin dihormati dari awal. Karena lihat yang lain, wah ternyata mulia ya, ternyata dihormati ya, ternyata senang ya kalau orang pergi haji, kan? Begitu masuk ke masjid, lalu Pak Haji dikedepankan jadi imam. Tuh, kalau acara tawasulan Pak Haji dikedepankan. Nanti kalau nyuguhin juga beda tuh. Pak Haji dan lain beda itu. Menu makanannya udah beda. Minumannya udah beda. Ini mah buat Pak Haji. Bener gak? Anak-anak preman saja, anak-anak preman. Pokoknya sama haji dan hajah itu Masya Allah, tawadu. Anak preman dijalankan di jalanan kalau coba lihat Haji, itu Haji, ya, Haji, gitu kan? Itu anak preman, kan? Nah, subhanallah, subhanallah. Sampai pemerintah turun, semua ya begitulah. Itulah rawan apa? Rawan ria. Makanya dari awal, awas, lillahi walillahi 'alan nasi hajjul bait. Walillahi. Awas dari awal. Kita mau menyetorkan uang, bikin porsi, ingat-ingat bagaimana niat kamu. Ingat-ingat jangan sampai ingin dipanggil haji dan hajah. Jangan sampai ingin dihormati orang. Ya, karena yang lain jadi haji hajah itu dihormati orang, lalu kamu menyetorkan uang ingin itu. Nah, walillah, ingat, tekankan dalam hati lillah. Sehingga dalam haji dan hajah ada syukuran, walimah, ada kan? Ada kan? Ada enggak walimah berjamaah sholat? Nah, ada. Ada enggak yang mau nganter
Satu bis, mau kemana nih nganter? Ini mau nganter saudara saya mau sholat berjamaah di masjid. Gak ada kan? Gak ada kan? Nah, padahal kita tahu ini sholat lebih unggul loh daripada haji. Gak pernah kita lihat pemerintah mengerahkan TNI dan Polri demi mengawal orang yang mau sholat berjamaah. Gak ada kan? Gak ada. Kenapa dalam haji ada? Ya? Ingin tahu rahasianya? Sehingga haji itu jadi rawan. Rahasianya itu adalah karena hebatnya pelet seorang nabi. Itu peletnya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah ijazahkan kepada Nabi Ibrahim pelet yang luar biasa. Ini perlu nih. Ilmu pelet perlu nih. Ini Nabi Ibrahim yang punya ilmu pelet yang luar biasa. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Di mana? Di tanah gersang. Di negeri yang gak ada manusia, tidak ada kehidupan. Segalanya gak ada, air gak ada, segala gak ada. Allah. Mulai ada air itu zaman siapa? Zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan itu karomahnya Siti Hajar. Karomahnya Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Siti Hajar alaihissalam. Itu karomah beliau. Siti Hajar itu waliyatullah, wali perempuan. Istri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Masya Allah. Sehingga karomah beliau mengeluarkan zam-zam yang tidak ada hentinya sampai hari kiamat. Karomah beliau, subhanallah, langkah kakinya dari Sofa ke Marwah bolak-balik itu, kita semua sa'i mengikuti langkah beliau. Langkahnya siapa? Langkahnya seorang wali, Siti Hajar. Agar kaki kita kalau melangkah itu dapat keberkahan dalam hidup. Sehingga semua langkah-langkah kita dalam hidup menggarap segala garapan-garapan dalam hidup, semuanya barokah. Karena apa? Karena mendapatkan aliran daripada anwar dan asrar langkah-langkahnya Sayyidatuna Hajar radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Haji kan sebelum itu tidak ada yang namanya sa'i, tidak ada. Sa'i itu dari siapa? Sa'i itu dari Siti Hajar. Ya. Nah, kita lihat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam diperintahkan oleh Allah bangun Ka'bah. Ya. Untuk apa? Agar ditawafi oleh manusia. Agar dikunjungi ya, oleh semua manusia, semuanya, dan semua bangsa jin yang beriman sampai hari kiamat. Kalau bagi yang dekat oke. Orang Mekah oke. Tapi ini kan muslimin muslimat itu ya, itu menyebar di seluruh penjuru dunia. Orang mau ke masjid aja sudah susah. Padahal cuma berapa langkah ke masjid. Banyak laki-laki yang tidak mau sholat di masjid, padahal dekat ke masjid. Bagaimana ini ibadah haji? Harus melewati ribuan kilometer, harus melewati lautan, harus melewati gunung-gunung, harus melewati daerah-daerah rawan. Mana mungkin ada orang yang mau pergi haji? Orang pergi ke masjid saja tidak mau. Masya Allah, ini rahasia ilahi ya. Bagi Allah gampang. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Walaupun ya, perjalanan haji itu sangat berat sekali. Sholat enteng bisa di mana saja ya. Puasa bisa di mana saja. Zakat bisa di mana saja. Ibadah lainnya bisa di mana saja. Tapi haji tidak bisa. Harus di Makkah. Ya kalau orang Mekah tidak masalah. Tapi kalau orang Indo 8.000 km ke Mekah, ke masjid aja gak mau. Nah, Allah Maha Kuasa. Allah Maha Tidaklah Allah memerintahkan kepada hambanya kepada melakukan sesuatu amalan walaupun itu berat, terkecuali Allah Ta'ala menakdirkan
ya kepada hambanya untuk bisa melaksanakannya. Nah, lalu setelah selesai, Nabi Ibrahim diijazahi ilmu pelet oleh Allah. Naik Ibrahim kamu ke Jabal Abi Qubais. Naik Nabi Ibrahim ke Jabal Abi Qubais yang di samping Masjidil Haram itu. Tiba-tiba Jabal Abi Qubais menjadi meninggi. Toh, nyaris sampai ke langit tuh Jabal Abi Qubais itu. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di atas Jabal Abi Qubais. Ayah Ibrahim, panggil oleh kamu seluruh arwah manusia dan jin semuanya. Kamu tugas menyeru, memanggil kami, kata Allah, dan yang akan menyampaikan. Allah panggil. Nabi Ibrahim pertama-tama bertanya kepada Allah, ya Rabb, bagaimana bisa sampai suara saya kepada mereka yang jauh, apalagi yang ada di alam arwah? Tugasmu, ayo menyeru, mengajak, memanggil. Kamilah yang akan menyampaikan. Allah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menyeru, ya Tuhan arwah, hei semua arwah-arwah yang beriman kesini, berhajilah kesini ke Baitullah. Begitu Nabi Ibrahim menyeru itu, disampaikan suaranya, Masya Allah, ke semua alam. Disampaikan, Masya Allah, suaranya ke arwah-arwah yang ada di alam arwah, yang arwah yang ada di alam rahim, semuanya. Sampai-sampai suaranya difahami dan didengar oleh semua makhluk, oleh binatang, oleh tumbuh-tumbuhan, malaikat semua mendengarnya. Maka ketika semua mendengarnya, semua kompak menjawab panggilan Allah itu dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kompak, mulailah dan terjadi talbiyah. Sasakala talbiyah asal usulnya saat itu. Sampai sehingga semua makhluk tertarik dengan panggilan itu. Semua arwah tertarik dengan panggilan itu. Magnetnya luar biasa. Allah dan Allah Ta'ala sudah memberitahu kepada Nabi Ibrahim bahwa kelak nanti semuanya akan datang kepadamu. Kata Allah, wa adzin finnas bil haji ya'tuka rijalan. Ayo kamu panggil itu semua manusia untuk pergi haji ke Baitullah yang telah kamu bangun saat ini. Ya'tuka rijalan, kelak mereka akan datang kepadamu. Rijalan, dengan jalan kaki. Masya Allah, semangat itu. Walaupun harus jalan kaki, itulah haji. Wa ala kulli dhamir, dan dengan menunggangi kendaraan. Baik itu kendaraan itu binatang, ternyata kendaraan itu juga ada pesawat. Ini makna dhamir, menunggangi kendaraan. Nanti akan datang kepadamu. Yatina min kulli fajjin amiq, dari tempat-tempat yang jauh sekalipun di ujung bumi akan datang Allah. Dijamin oleh Allah. Ternyata iya, nembuslah panggilan Nabi Ibrahim ke hati kita semuanya, sehingga kita menggebu-gebu dalam hati ingin pergi haji. Coba siapa yang di sini tidak ingin pergi haji? Ada nggak? Semua ingin? Semua ingin? Semua merindukannya? Gak punya duit? Walaupun gak punya duit, tapi ingin?
Benar. Nah, itulah peletnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi kalau ngaji pelet itu hadiahnya harus sama Nabi Ibrahim. Semua terpelet, ya. Jadi kalau kamu salah ngaji ilmu peletnya, pelet dingdong. Yang datang apa? Ya pocong. Yang datangnya gitu ya. Kalau Nabi Ibrahim subhanallah, pelet yang sangat luar biasa sekali. Nah, apa hikmahnya di dalam bentuk pengabdian kepada Allah? Allah Ta'ala bikin ya satu warna pengabdian yang disebut dengan haji. Harus pergi ke tempat yang sangat jauh ya. Apa hikmahnya? Semuanya diperintahkan oleh Allah. Hikmahnya liyashhadu manafi'a lahum wa liyadhkuru smallahi ila akhir ayat. Hikmahnya kata Allah dua dalam Quran ini. Satu, hikmahnya agar semua hamba-hambanya menyaksikan berbagai kemanfaatan bagi mereka. Imma kemanfaatan duniawiyah, wa imma kemanfaatan yang berkaitan dengan diniyah agamanya, wa imma kemanfaatan yang berkaitan dengan urusan akhiratnya ukhrawiyah. Ini yang pertama. Ya. Maka di sini harus tahu apa saja sih kemanfaatan yang bisa saya gapai dalam perjalanan haji ini. Dari sisi manfaat dunyawiyah, lalu manfaat diniyah, lalu manfaat ukhrawiyah. Yang kedua, waliyadhkuru smallah, agar mereka semua bisa berzikir, menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah di tempat-tempat suci tersebut. Dan kenapa? Karena zikir di tempat itu berbeda nilainya dengan zikir di sini. Nah, apa makna zikir? Zikir itu kan tiga maknanya. Satu, zikir bil janan, zikir dengan hati, itu pokok. Dua, zikir bil lisan, dengan lisan, ya. Baca Quran ke, baca salawat ke, baca kalimat thayyibah ke, amar ma'ruf nahi munkar ke, nasihat ya. Nah, zikir bil lisan, ada zikir bil arkan. Zikir bil arkan adalah ibadah. Ibadah dengan badan, maksudnya begitu. Ibadah dengan badan kita di sana. Ini makna waliyadhkuru smallah, agar berzikir di sana. Li iqamati dzikrillah. Ya, satu, agar menyaksikan berbagai kemanfaatan, imma kemanfaatan apa? Dunyawiyah, wa imma kemanfaatan diniyah, wa imma kemanfaatan ukhrawiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita mendirikan nilai-nilai zikir kepada Allah Jalla Jalaluhu di tempat-tempat yang agung tersebut. Ini hikmah diperintahkannya haji. Tinggal kita sekarang mengungkap apa saja manafi' dunyawiyah, kemanfaatan dunyawiyah itu. Apa saja manafi' diniyah, kemanfaatan agama itu. Apa saja manafi' ukhrawiyah, ya. Nah, untuk melangkah ke sana perlu waktu yang panjang, namun saat ini sudah habis waktunya. Ya. Sudah dicukupkan dulu sekian. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat ya bagi yang ngomongnya dan bagi yang mendengarkannya, dan menjadi keberkahan bagi kita semua dan guru-guru kita, ya, keluarga besar guru kita di sini yang akan berangkat. Mudah-mudahan sampai kepada apa yang dicita-citakan oleh beliau, ya, dan dipanjangkan umurnya, disehatkan oleh Allah, dilancarkan dan diselamatkan, dan juga yang ditinggalkan oleh beliau. Semoga semuanya ada dalam lindungan Allah, dan kita semuanya juga sama begitu. Dan kita yang belum mendapatkan rezeki bisa pergi haji dan berziarah tahun ini, semoga di waktu yang akan datang
Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada kita, bisa melaksanakan haji dan umrah, bisa bersimpuh di hadapan junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para kekasih-kekasih Allah lainnya, bisa mengambil keberkahan-keberkahan, bisa mengambil manfaat-manfaat yang tak terhitung, bisa mengambil rahmat-rahmat yang istimewa, bisa mengambil anugerah-anugerah yang luar biasa, bisa mengambil totalnya pengampunan dari Allah Jalla Jalaluhu wahda, dan mengambil jaminan syafaat dari junjungan alam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dan di dalam acara halal bihalal ini, ya, Abuya kepada semua hadirin hadirat dan muslimin muslimat juga alhamdulillah bersyukur bisa berkumpul di sini sehingga bisa menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin ya kepada semua, dan mohon halalnya, mohon doanya, dan semoga kita termasuk kelompok yang kembali kepada Allah, kelompok yang kembali kepada kesucian sesuci-sucinya, dan termasuk kelompok yang beruntung di dunia dan di akhirat, yang sukses di dunia dan di akhirat. Minal a'ili wal faizi taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang, ya, dengan penuh hidayah dan pertolongan Allah, dengan penuh anugerah-anugerah dari Allah, penuh rahmat dan keberkahan dari Allah, penuh rezeki dan nikmat dan kebahagiaan dari Allah, dan di akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah dan syafaat dari junjungan alam Rasulullah SAW. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.